Halo bro, masih bersama gua lagi di channel Budi Football. Berbagai kontroversi dan sensasi kerap mewarnai perjalanan sepak bola Indonesia. Bahkan dari sejumlah kejadian terdapat beberapa kejadian yang memalukan di Indonesia yang menodai sepak bola di Indonesia. Nah oke, kali ini Mimin akan membahas 5 kejadian paling memalukan di persepak bolaan Indonesia. Nah seperti apa kejadian-kejadian ini? Oke, mari kita lihat bersama. Oke, yang pertama ini ada kejadian sepak bola gajah pada Piala AFF 1998. Tentu kejadian ini mungkin masih selalu diingat ya oleh para supporter timnas Indonesia di era 90-an. Di saat itu ada insiden gol bunuh diri ke gawang Thailand di Piala AFF tahun 1998. Kejadian itu melibatkan bek andalan timnas Indonesia yaitu Mursyid Effendi. Kejadian sepak bola gajah ini terjadi di penghujung laga antara timnas Indonesia versus timnas Thailand. Dan di akhir pertandingan Mursyid Effendi dengan sengaja menendang bola ke dalam gawang sendiri dan akhirnya membuat timnas Indonesia kalah dengan skor 2-3 dari timnas Thailand. Usut punya usut, tujuan Mursyid mencetak gol bunuh diri tersebut adalah agar timnas Indonesia terhindar dari tuan rumah Vietnam di semifinal Piala AFF. Dan akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi terhadap Mursyid Effendi. Mursyid Effendi dilarang tampil di pentas internasional seumur hidup dan didenda 40.000 euro oleh FIFA. Ya, semoga saja kejadian seperti ini tak terulang lagi ya. Yang kedua ini ada kejadian mafia wasit di Liga Indonesia pada tahun 98. Nah, kejadian ini mulai mencuat pada saat Rakernas PSSI pada tahun 1098. Saat itu manajer Persikap Kabupaten Bandung mencurigai tentang adanya permainan kotor yang melibatkan para wasit pada tahun itu. Dan di saat itu Ketua Umum PSSI Azwar Anas langsung membuat tim pencari fakta untuk mengusut kasus tersebut. Dan tuduhan manajer Persikap itu benar ada permainan kotor pada liga tahun itu. Kejadian ini melibatkan 40 wasit yang terlibat dalam kasus ini. Dan selain itu kejadian ini juga menyeret Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI pada zaman dulu, yaitu Jakmar Umar. Dan akhirnya seluruh wasit terlibat ini dijatuhi sanksi seumur hidup, tak boleh terlibat dalam sepak bola nasional oleh FIFA. Nah, yang ketiga ini ada kejadian dualisme liga. Nah, mungkin kejadian inilah ya yang masih sangat melekat di ingatan para pecinta sepak bola Indonesia. Dulu tak hanya liganya saja yang dualisme tapi PSSI sendiri juga mengalami dualisme. Kejadian ini dimulai pada saat kepengurusan Johar Arifin Husain. Dan Johar Arifin melakukan kebijakan yang sangat ekstrim pada saat itu, yaitu dengan melakukan pergantian model liga dan operator liga, atau kerap kita sebut yaitu ISL dan IPL. Dan ini memicu ada KLB tandingan yang menetapkan Lanyala Mataliti sebagai ketua umum. Dan akhirnya Menpora mengebekukan PSSI. Tak berhenti di situ saja ya, FIFA juga menjatuhkan sanksi kepada PSSI karena ada campur tangan dari pemerintah di ranah sepak bola. Dan akhirnya di 2016-2017 sanksi itu dicabut oleh Menpora dan FIFA juga mencabut sanksi tersebut karena Kemenpora sudah mencabut intervensinya terhadap PSSI. Wah, kejadian yang cukup panjang ya ini. Dari 2011 berkonflik dan 2016 baru usai. Berarti genap 5 tahun ya Indonesia tanpa sepak bola pada saat itu. Wah, ini kejadian yang sangat bersejarah ya dalam persepak bolaan Indonesia. Kita bolehlah ya mengingat kejadian ini kembali, tapi tak boleh kita ulangi lagi bro. Yang keempat ini ada kejadian sepak bola gajah PSIS versus PSS Sleman. Nah, kalau kejadian ini terjadi pada 2014 ya, tepatnya di babak 8 besar divisi utama.
Usut punya usut, kedua tim ini tak mau menang untuk menghindari Borneo FC yang sudah menunggu di babak semifinal. Dan semua gol pada pertandingan tersebut terjadi akibat gol bunuh diri semua. Insiden sepak bola gajah di Yogyakarta ini tak hanya menghebohkan di Indonesia saja, tapi juga sampai ke dunia internasional. Situs-situs asing juga ramai memberitakan kejadian sepak bola gajah ini. Dan akhirnya PSSI menjatuhkan sanksi kepada semua yang terlibat pada sepak bola gajah ini. Coach Hergis dan Coach Eko Riyadi juga tak luput dari sanksi ini. Mereka juga dijatuhi sanksi dilarang mengikuti aktivitas sepak bola seumur hidup dan didenda 200 juta rupiah. Ya, semoga saja kejadian memalukan ini tak terulang lagi ya bro, karena sangat sayang sekali kalau kejadian ini terulang lagi. Nah, yang terakhir ini ada kasus Joko Driono. Pria asal Ngawi ini tersandung kasus pengerusakan barang bukti match fixing yang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Bola. Dan Pak Jokdri ini sebelumnya juga diisukan juga terlibat dalam pengaturan skor, namun itu tidak terbukti. Dan akibat permasalahan tersebut, Joko Driono dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan dan dipecat dari PLT Ketua Umum PSSI. Sebenarnya kalau menengok pada masa lalu, Pak Jokdri ini adalah orang lama di PSSI. Sudah 3 dekade Jokdri ini di dalam kepengurusan PSSI. Namun Joko Driono ini cukup berjasa juga ya dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Joko Driono dari masa ke masa selalu menjadi ketua operator Liga Indonesia. Jadi cukup punya jasa lah ya Pak Joko Driono ini. Namun Pak Joko Driono ini tak mengakhiri karir kepengurusannya dengan tak sempurna. Ya, semoga saja kejadian negatif seperti ini segera hilang ya dari sepak bola Indonesia, agar sepak bola Indonesia bisa berjaya lagi dan semakin maju menuju sepak bola ya industri. Oke, berita itu saja ya yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.